Terima kasih semuanya. Shalom, saudara-saudara. Kita diberkati oleh puji-pujian tadi. Amin. Saudara, pernah nggak ya kita merasa seperti kita ini kok kayaknya orang asing di dunia ini? Pernah nggak kita merasa sepertinya kok saya sendirian, like I don't belong to this world? Kok cara berpikir saya dengan banyakan orang berbeda? Cara pandang saya kok berbeda dengan kebanyakan orang di luar sana? Pernah nggak merasa begitu, saudara? Pernah ya? Kenapa kita sepertinya kadang kita merasa seperti itu, saudara? Karena kita ini hidup di zaman di mana nilai-nilai kebenaran dunia kelihatannya semakin menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita melihat dunia ini semakin egois, dunia semakin sombong, dunia semakin serakah. Dan kalau kita melihat sekeliling kita, saudara, hampir semua orang, mereka berlomba-lomba mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, mengejar ketenaran. Dan ketika mereka melakukan ini, mereka melakukannya dengan menghalalkan segala cara. Karena mereka mau fokus kepada keuntungan diri mereka. Ketika hal ini sering dilakukan, saudara, lama-lama ini menjadi sesuatu yang normal. Dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk memegang nilai-nilai kasih. Kita diminta untuk merendahkan diri kita satu dengan yang lain. Kita diminta untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Kita diminta untuk berkorban bagi orang lain. Maka di tengah-tengah semua ini gak jarang kita sebagai orang percaya, kita menemukan diri kita sepertinya disalah mengertikan oleh orang. Bahkan mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar kita. Terkadang kita dihakimi, terkadang mereka bilang kita ini sok suci. Atau kita ini gak punya toleransi hanya karena kita gak mau mengikuti cara hidup mereka. Dan ini akhirnya membuat kita terisolasi dan akhirnya kita menemukan diri kita sebagai orang asing di dunia ini. Nah, saudara, seringkali ini membuat kita lelah, membuat kita merasa percuma membagikan kebenaran firman Tuhan. Karena toh orang-orang di luar sana mereka lebih senang mendengarkan sesuatu yang menyenangkan hati mereka, yang enak didengar oleh telinga mereka. Percuma saya melakukan kebenaran karena toh akhirnya saya akan disalah mengerti dan saya akan disalahkan oleh banyak orang. Bahkan mungkin dari kita bukan hanya disalah mengerti, bukan hanya disalahkan, tapi ketika kita melakukan kebenaran kita malah dianiaya oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi surat Paulus kepada kita dan kepada Timotius hari ini memberikan kita kabar baik, saudara. Karena surat Paulus kepada Timotius ini memberikan kita solusi bagaimana kita dapat memiliki ketahanan iman, bagaimana kita dapat bertahan menghadapi tekanan-tekanan dunia. Kita akan baca dulu ayat panduan kita hari ini di 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 17. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, dalam surat ini 2 Timotius 3, Paulus memberitahukan bahwa Timotius akan menghadapi tekanan dunia. Timotius akan menghadapi ajaran-ajaran palsu. Dia akan menghadapi pemimpin-pemimpin yang egois. Dia akan melihat bagaimana makin lama dunia semakin menentang kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap teguh kepada iman dia dan untuk tetap berpegang kepada kebenaran.
Ada satu hal yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius, dan saya rasa ini pun adalah pesan untuk kita hari ini, saudara. Yaitu untuk kita senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada firman. Karena inilah cara Tuhan memelihara kita. Inilah cara Tuhan membimbing kita. Inilah cara Tuhan memperlengkapi kita, yaitu melalui firman-Nya. Hari ini kita akan melihat, saudara, bagaimana firman Tuhan membantu kita untuk memiliki iman yang tangguh, untuk memiliki iman yang tahan uji, untuk memiliki iman yang berakar di dalam kebenaran. Yang pertama, firman Tuhan memperkuat iman kita melalui kisah hidup orang-orang beriman. Di ayat yang tadi, seperti yang saya katakan, Paulus berkata kepada Timotius bahwa benar dunia akan semakin jahat. Bahwa benar sebagai orang percaya engkau pasti akan dianiaya. Tetapi jangan hanya melihat sampai di sisi situ saja. Lihat juga sisi positifnya. Bahwa Timotius, engkau memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu firman Tuhan. Dia mengingatkan kepada Timotius bagaimana Timotius sudah mengenal kitab suci dari kecil yang dia pelajari melalui ibunya, melalui neneknya. Dan Paulus berkata kepada Timotius untuk tetap tinggal, untuk tetap berpegang di dalam kebenaran itu. Saudara, Timotius beruntung karena dia memiliki ibu, dia memiliki nenek yang bisa mengajarkan firman Tuhan kepada dia. Dan ketika dia dewasa, dia bahkan belajar langsung dari Paulus sebagai mentornya. Dan ketiga orang ini, ketika mereka mengajarkan Timotius, mereka nggak hanya mengajar melalui kata-kata, tetapi mereka mengajar melalui sikap mereka, melalui tingkah laku mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Timotius dapat langsung belajar dari kehidupan mereka. Mungkin dari beberapa kita, saudara, sama beruntungnya dengan Timotius. Mungkin dari kita memiliki orang tua atau orang yang dekat dengan kita yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Namun tidak sedikit pula di antara kita yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama. Kita tidak bisa memiliki mentor yang seperti itu. Bahkan mungkin kita pernah memiliki mentor, tetapi kemudian kita mendapati mentor kita melakukan hal yang tidak pantas. Atau mungkin kita memiliki pengkhotbah favorit yang suka kita dengar khotbahnya di sosial media, di YouTube. Lalu kita belajar banyak dari dia, tetapi kemudian kita mendapati bahwa dia telah melakukan hal yang melanggar moral. Dan terkadang kalau sampai di titik ini kita mungkin berpikir, saudara, saya mesti belajar dari siapa lagi Tuhan? Tapi hari ini Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki sesuatu yang berharga sama seperti Timotius. Kita memiliki firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan memberikan kita kesempatan yang sama seperti yang Timotius miliki. Kita juga dapat belajar dari kehidupan Paulus, sama seperti Timotius. Melalui firman Tuhan, kita dapat mengetahui pengajaran Paulus. Kita dapat belajar dari imannya. Kita dapat mengerti tujuan hidup Paulus. Dan melalui firman Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Paulus mengalami penganiayaan. Dan melalui setiap penderitaan itu, saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan setia membebaskan Paulus dari masalah-masalah yang dihadapinya. Maka di 2 Korintus 4 ayat 7-9, Paulus berkata seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, di sini Paulus menjelaskan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahannya. Bagaimana melalui penganiayaan yang dia hadapi, Paulus tetap merasakan kekuatan dan merasakan kesetiaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan sesungguhnya saudara, kita juga beruntung. Karena kita tidak hanya bisa belajar tentang Paulus melalui kitab suci, tetapi Alkitab penuh dengan kisah-kisah dari tokoh-tokoh lainnya. Kisah seperti Daud, di mana dia mengalami penderitaan, di mana dia mengalami pengkhianatan, di mana dia dikejar oleh Saul dan bahkan mau dibunuh oleh anaknya. Tetapi melalui semuanya itu, saudara, Daud tetap berkata bahwa Allah itu baik. Bahwasanya kasih setianya kekal selamanya.
Kisah seperti Ayub saudara, di mana dia kehilangan segalanya. Tetapi dia tetap memegang imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan setia memulihkan keadaannya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Saudara, ketika kita membaca kisah-kisah ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Ini membuat kita mampu untuk bertahan, karena kita selalu akan diingatkan oleh kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, saat kita menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, saat kita menghadapi masalah dalam hidup kita, ambil dan baca Alkitab kita. Karena sama seperti Timotius dikuatkan oleh pengalaman Paulus, kita pun akan dikuatkan ketika kita membaca firman Tuhan. Karena kita merasa, tapi Bu, saya nggak merasa pengen baca, hati saya lagi susah, pikiran saya lagi ruwet. Nggak mungkin saya ngerti firman, saya nggak pengen baca. Saudara, saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya, saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, tapi melalui pengalaman saya, ketika saya berada di titik rendah dalam hidup saya, dan ketika saya merasa saya nggak mau baca firman Tuhan, lalu saya paksakan diri saya untuk membaca, saudara, saya mengalami kekuatan yang luar biasa. Amin. Saya merasa ada sukacita yang saya nggak bisa gambarkan. Dan sama seperti ketika seorang haus lalu diberi air menjadi segar, saya merasakan hal yang sama. Ada ketenangan dalam hati saya. Ada kepastian bahwa saya akan baik-baik saja. Everything will be okay. Maka saudara, baca dan renungan firman Tuhan. Bahkan di saat kita merasa bahwa kita lagi gak kepingin. Karena justru di saat itu, kita sungguh-sungguh memerlukan firman-Nya. Amin. Yang kedua, firman Tuhan memperkuat iman kita dengan menyatakan kebaikan Tuhan kepada kita. Saudara, kita semua setuju ya bahwa Alkitab itu hanya bukan buku sejarah, bukan sekedar buku sejarah. Alkitab berisi firman Tuhan yang hidup, yang membukakan mata kita, membuka pengertian kita, sehingga kita bisa memahami karya keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka semakin kita membaca firman, semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita akan dibawa ke dalam pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Kita semua kita akan semakin mengerti bahwa Tuhan itu bukan sosok yang jauh di sana, tetapi Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Dia adalah Bapa kita yang mau menjaga kita dan mau memelihara kita dan mau menyertai kita, saudara. Firman Tuhan memperlihatkan kepada kita di setiap firman-Nya bahwa Tuhan adalah baik. Dan ini seharusnya membuat kita memiliki iman yang kuat. Salah satu contoh dari Alkitab yang menunjukkan kebaikan Tuhan adalah Yusuf. Yusuf dia menghadapi pengkhianatan oleh saudara-saudaranya. Dia dijual sebagai budak. Dia difitnah, dia dijebloskan ke dalam penjara. Kalau sampai sini saudara, hanya melihat sampai titik sini, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan sudah melupakan Yusuf. Bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Tetapi ketika kita baca lebih lanjut, maka kita tahu firman Tuhan mengungkapkan kebenaran yang sebaliknya. Maka di Kejadian 50:20 Yusuf berkata kepada saudaranya, meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Allah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Dan melalui firman Tuhan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di balik penderitaan Yusuf. Dan Dia mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Saudara, hari ini kita punya sesuatu yang tidak dimiliki Yusuf. Kita memiliki firman Tuhan yang lengkap. Dan melalui Alkitab kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di balik layar di dalam kehidupan setiap tokoh-tokoh iman. Dan bagaimana kita melihat bahwa kebaikan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka, meskipun terkadang mata kita tidak bisa melihatnya. Maka Ibrani 11 ayat 6 berkata begini saudara, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ayat ini mengajarkan bahwa iman sejati adalah percaya bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Dia adalah baik.
Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman kita bukan hanya percaya kepada keberadaan Tuhan, tetapi iman kita percaya kepada kebaikannya juga. Keyakinan bahwa Tuhan ini baik adalah dasar yang memberi kita kekuatan untuk kita bisa menjalani setiap musim di dalam hidup kita. Maka keyakinan bahwa Tuhan ini baik, saudara, adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka saudara, ketika keadaan tampak sulit, tampaknya impossible dalam kehidupan kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Dia mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Inilah janji yang harus kita pegang. Dan keyakinan inilah yang akan membuat kita memiliki ketahanan iman dan membuat kita mampu berdiri di atas segala ketakutan yang kita miliki. Saudara, Yusuf mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Saya yakin setiap kita di sini pun sudah mengalami kebaikan Tuhan. Baik dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang spektakuler. Saya kasih contoh bagaimana Tuhan baik kepada kita di hal-hal kecil ya saudara. Saya mau tanya di sini, ada nggak yang lagi kepengen makan mangga tapi belum sempat beli? Ada nggak? Boleh angkat tangan kalau ada yang lagi kepengen, banyak. Boleh maju ke depan yang paling cepat datang ke sini ke depan, satu orang. Satu orang yang lagi kepengen banget makan mangga tapi nggak sempat beli. Oke, maju ke depan boleh. Siapa, Bu Farah atau siapa? Pokoknya siapa yang paling cepat deh ke depan. Ayo. Yang di sana nggak jadi ya, menyerah ya. Oke, pas kebetulan nih saya ada mangga di sini. Silakan Bu. Beneran. Puji Tuhan. Tuhan baik ya Bu. Amin. Simple saudara. Masalah kecil. Tuhan itu baik. Kita lagi kepengen apa, tahu-tahu Tuhan kasih. Bahkan ketika kita lagi nggak mikir, tahu-tahu Tuhan kasih. Dan semalam ada seorang menghubungi saya. Dia kasih saya mangga banyak dan minta dibagikan untuk jemaat-jemaat di gereja. Amin, puji Tuhan. Jadi nanti setelah kebaktian, boleh ambil mangganya, satu orang satu biar cukup untuk semuanya. Ya. Di bagian snack di sana. Amin. Saudara, sebenarnya hal-hal kecil ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saking kecilnya, kadang mata kita nggak melihat. Dan kita nggak menyadari bahwa ini sebenarnya pun merupakan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Dan kadang akhirnya kita melewatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya pun mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Sesimpel ketika waktu saya di Amerika, dulu saya tinggal berdua dengan cici saya, Ibu Mince. Ketika kami sudah menikah, dan Ibu Mince, Pak Alex, memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Lalu saya takut saudara, karena saya ada 2 anak masih kecil, dan waktu itu pernikahan saya dengan Jasa masih belum solid. Jadi saya takut, aduh Tuhan saya sendirian nih kalau cici saya pulang, padahal saya tiap hari sama cici saya gitu kan. Saya berdoa, tetapi Tuhan setia. Tuhan memberikan saya seorang teman yang ternyata rumahnya cuma 5 menit dari rumah saya. Dan saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Dan waktu Bu Mince udah pulang, teman saya ini menemani saya, dia setiap hari datang ke rumah. Setiap hari makan bersama dengan dia, makan siang. Dan saya nggak jadi kesepian. Sesuatu yang simple, tapi sangat berkesan bagi saya. Saya juga mengalami kebaikan Tuhan ketika Tuhan menyelamatkan anak saya, Celestina, waktu anak itu masih dalam kandungan. Waktu itu saya nggak tahu kalau saya hamil, saudara. Saya dulu mual-mual, muntah-muntah, saya pikir ini saya sakit mah. Karena kita nggak plan untuk punya anak. Lalu the next day saya keluar flex. Lalu hari berikutnya flexnya berhenti. Jadi saya pikir ini karena haid saya nggak teratur, mungkin karena masalah hormon. Lalu saya ke dokter, tapi karena saya nggak mau nunggu lama, kalau ke dokter kandungan itu lama, saya udah daftar ke dokter umum. Saya pikir saya cuma mau minta obat untuk mah dan untuk melancarkan haid saya. Tapi ketika saya menunggu di dokter, di dalam hati saya Tuhan berkata,
cek ke dokter kandungan karena kamu sedang hamil. Saya kaget waktu dengar itu dan saya bingung, tapi akhirnya saya memutuskan untuk ke apotik di rumah sakit itu. Saya beli test pack dan ternyata benar, saya positif hamil. Saya ngebayangin saudara, kalau hari itu saya tetap ke dokter umum, biasanya nggak di ultrasound sama mereka, saya minta obat biasa langsung dikasih. Anak saya nggak akan ada hari ini. Dan itu Tuhan terus membuktikan kepada saya di dalam kehidupan saya bagaimana dia selalu setia dan bagaimana dia selalu memelihara saya. Setiap momen yang saya lalui di dalam hidup saya membuktikan bahwa Tuhan sungguh teramat baik. Sama persis seperti yang Alkitab nyatakan tentang dia, saudara. Maka saudara, Ibrani 11 ayat 6 ini menjadi sesuatu yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Saya selalu mengingatkan diri saya dan setiap momen yang saya hadapi, di tengah-tengah ujian yang saya hadapi saudara, saya selalu berkata, Tuhan ada dan Tuhan baik. Dia nggak akan pernah meninggalkan saya. Saudara, ini bukan perkataan positif, ini bukan sekedar perkataan positif, tetapi ini adalah perkataan yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, ketika kita terus mendalami firman Tuhan, kita bukan sekedar mengisi pikiran kita dengan pengetahuan. Tetapi kita ini sedang membiarkan firman Tuhan membentuk hati kita. Memberikan kita kekuatan. Memperkuat iman kita, saudara. Firman Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk melewati kesulitan hidup kita. Dan memberikan kita keyakinan bahwa Tuhan sungguh teramat baik. Dan dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita meskipun kita belum melihat hasilnya. Amin, saudara. Yang ketiga, Alkitab memperkuat iman kita dengan membekali kita untuk menghadapi setiap tantangan dan mempersiapkan kita untuk setiap pekerjaan baik. Di ayat 16 dan 17, Paulus berkata bahwa segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita seharusnya hidup. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus membuat keputusan di dalam hidup kita. Dan bagaimana kita seharusnya berhubungan dengan sesama kita. Maka ketika kita terus merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memiliki keahlian untuk menjalani hidup. Tetapi saudara, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita lewatkan. Bahwa adalah benar firman Tuhan mengajar, adalah benar firman Tuhan menyatakan kesalahan, adalah benar firman Tuhan memperbaiki kelakuan, dan firman Tuhan mendidik orang di dalam kebenaran. Tetapi itu tidak akan memberikan dampak apa-apa di dalam hidup kita jika kita tidak mau mentaati firman-Nya. Maka saudara, gak cukup hanya mengetahui apa yang dikatakan di Alkitab. Tetapi kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yakobus berkata, jadilah pelaku firman, bukan pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu sesungguhnya sedang menipu diri kamu sendiri. Saudara, ketika kita mentaati firman Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan langsung di dalam kehidupan kita. Abraham, saudara, dia nggak akan benar-benar mengerti karakter Tuhan jika dia tidak tunduk ketika Tuhan meminta dia mempersembahkan Ishak sebagai korban. Jika Abraham memutuskan untuk tidak naik ke Gunung Moria, dia nggak akan menerima pengertian yang lebih dalam lagi tentang pengorbanan Kristus. Tapi karena dia taat, maka pada saat itu Abraham melihat bayangan akan masa depan tentang Yesus Kristus, Sang Anak Domba yang menghapus dosa dunia. Ketaatannya membawa Abraham pada pemahaman yang lebih dalam lagi tentang rencana keselamatan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Demikian juga kita dalam hidup kita, saudara. Kita nggak akan pernah mengerti, memahami ketika Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi, jika kita tidak pernah melangkah dengan iman dan berani untuk memberi. Kita tidak pernah memahami sepenuhnya betapa dalamnya kasih Yesus, sehingga dia rela berkorban, dia rela merendahkan diri dia rela dihina. Jika kita tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana rasanya merendahkan diri kita dan dihina orang-orang lain.
Ketika kita mempraktekkan apa yang diajarkan Alkitab, saudara, maka kita melihat melalui pengalaman kita sendiri bahwa Tuhan sungguh hidup. Dengan menaati firman Tuhan, dengan melakukannya, kita membuktikan bahwa janji Tuhan ialah ya dan amin. Dan di dalam itu kita akan dibawa ke dalam pengenalan yang lebih lagi akan karakter Tuhan. Dan inilah cara kita bertemu, saudara. Bukan hanya dengan mengetahui kebenaran secara intelektual, tetapi dengan menghidupi kebenaran itu. Dengan menjalankannya, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui ketaatan kita. Dan inilah yang Yesus katakan ketika dia berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang bangun hidup kita di atas dasar yang kokoh, di atas batu yang kuat. Maka ketika badai itu datang, ketika hujan datang, ketika masalah datang, kita tetap bisa berdiri di atas iman kita yang sudah dibangun di atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita alami dan kita jalani sendiri. Ketika kita menjalani dan mengalaminya, saudara, nggak akan ada orang yang bisa berkata hal-hal yang lain yang bisa mengconvince kita otherwise. Karena kita tahu kebenarannya. Jadi saudara, inilah cara kita mempertahankan iman. Yaitu dengan senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada firman. Dan kemudian dengan setia melakukannya. Tapi perlu kita ingat, bahwa ini bukan sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Untuk itulah Roh Kudus ada di dalam kita. Dialah akan memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan. Dialah yang akan memperkuat iman kita, saudara. Kita nggak perlu bergantung pada diri kita sendiri. Kita hanya perlu bersandar kepada kekuatannya. Puji Tuhan, saudara. Amin. Saudara, waktu saya mempersiapkan firman ini, satu hal yang menyentuh hati saya dan menguatkan saya adalah ketika Paulus berkata di 2 Timotius 4 kepada Timotius bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mengenal ajaran yang sehat. Mereka tidak mau menerima ajaran sehat dan mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran. Tetapi Paulus berkata di ayat 5. Dia berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, kita diminta untuk menguasai diri kita. Kita diminta untuk bersabar di dalam penderitaan. Dan kita diminta untuk tetap ingat akan tujuan kita, yaitu memberitakan Injil. Setiap kita yang di sini, kita memiliki tugas untuk memberitakan Injil. Dan Paulus berkata, apapun yang terjadi, apakah engkau akan dihakimi, apakah engkau akan dikucilkan, apakah engkau akan dianiaya, tetap tunaikan tugas pelayananmu. Gak masalah apa yang orang lain lakukan, tetaplah berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah apa yang benar. Tunjukkan kepada dunia bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang berbeda. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Dan kemudian Paulus juga melanjutkan di ayat 7 dan 8. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus berkata bahwa pertandinganku sudah selesai. Aku sudah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara imanku dengan baik. Dan sekarang ada mahkota kebenaran yang telah Tuhan sediakan bagiku. Tapi ada satu hal dia katakan yang memberikan kita encouragement, saudara. Dia berkata bahwa mahkota kebenaran itu bukan hanya untuk aku, tetapi untuk engkau juga. Untuk kita semua yang ada di sini. Amin. Dan ini seharusnya memberikan kita kekuatan untuk kita mau mempertahankan iman kita. Satu saat saudara kita akan bertemu muka dengan Tuhan yang baik itu. Dan itu adalah pasti. Dan dia akan memberikan upah yang telah dia janjikan kepada kita. Dan dia akan membawa kita kepada kemuliaan bersama-sama dengan dia. Tapi sementara itu saudara, sementara kita menunggu saat itu, ingatlah bahwa kita memiliki firman Tuhan yang selalu menopang,
selalu membimbing, dan selalu memperlengkapi kita. Jadi saudara jangan pernah berhenti merenungkan firman. Tetap arahkan pandanganmu pada firman. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan percayalah bahwa firman Tuhan akan memampukan kita untuk tetap berdiri teguh di dalam iman kita sampai pada kedatangannya. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Saya mengundang para petugas penyemayan kudus untuk maju ke depan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan. Dan nanti selagi perjamuan kudus dibagikan, setiap daripada kita ambil waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Dan bersyukur buat pengorbanannya kepada kita. Amin.